hari pukul 7.22, satu persatu tim kami bangun. Lalu kami mulai masak pada pukul 7.36 sampai pukul 9.08. Pada pukul 9.18 kami sarapan pagi hingga pukul 4.07. Setelah semua selesai makan, kami langsung trekking bareng-bareng. Pada pukul 10.28 kami mulai trekking ke pos 1 dengan kondisi hujan. Namun sebelum itu kami berdoa terlebih dahulu pada Tuhan Yang Maha Esa agar perjalanan kami dilancarkan. Pada pukul 10.34 kami tiba di pos 1. Tanpa istirahat kami langsung melanjutkan perjalanan ke pos 2. Untuk sampai ke pos 2 kami harus menaiki ratusan anak tangga hingga kami tiba di pos 2 pada pukul 10.48. Setiap pos tim kami diarahkan untuk mengambil data melalui aplikasi SL Maps, reportase, keeper, flora dan fauna, grade and class. Setelah mengambil data, kami pun melanjutkan perjalanan ke pos 3 pada pukul 11.04. Sebelum tiba di pos 3, ternyata ada 2 shelter yang kami lewati. Pada pukul 11.18 kami tiba di shelter 1. Kembali jalan pukul 11.21 dan tiba di shelter 2 pukul 11.31. Menuju pos 3 pada pukul 11.35 dan tiba di pos 3 pada pukul 11.41. Seperti biasa, setelah mengambil data kami langsung kembali melanjutkan perjalanan. Pada pukul 11.52 kami tiba di shelter 3 dan kembali jalan hingga pukul 12.05. Kami tiba di pos 4. Kami istirahat selama 3 menit. Lalu kami melanjutkan perjalanan hingga tiba di pos 5 pada pukul 12.19. Di pos 5 ada sumber air yang dapat digunakan oleh pendaki yang berada tidak jauh dari tempat istirahat pos 5. Setelah melakukan pengambilan data, kami melanjutkan perjalanan pada pukul 12.33 hingga tiba di pos 6 pada pukul 12.46. Kami melihat bahwa di pos 6 ini pendaki tidak bisa membangun camp karena tidak adanya lahan kosong. Lalu kami melanjutkan perjalanan pada pukul 12.48 hingga tiba di pos 7 pada pukul 12.54. Setelah mengambil data, kami kembali jalan pada pukul 12.58 hingga tiba di pos 8 pada pukul 13.09. Power yang ada di pos 8 memperjelas bahwa kami sudah tiba di pos 8. Tim pun melakukan pengambilan data lalu kembali jalan pada pukul 13.13 hingga tiba di pos 9 pada pukul 13.31. Melanjutkan perjalanan ke puncak Bulu Saraung, kami beristirahat dan ngemil di pos 9 selama 48 menit. Di pos 9 inilah para pendaki Gunung Bulu Saraung membangun camp karena kondisinya yang cukup luas dan datar serta memiliki sumber air yang tidak jauh dari pos ini. Pada pukul 14.20, tim Sabta Baraspati memutuskan untuk jalan ke puncak Bulu Saraung sampai tiba di puncak Bulu Saraung pada pukul 14.55. Di puncak Bulu Saraung, kami melakukan pengambilan data dan juga dokumentasi. Setelah pengambilan data, kami kembali ke pos 9 pada pukul 15.11 hingga tiba di pos 9 pada pukul 14.41. Dari pos 9, kami membuka jalur perjalanan ke Patahan 1 pada pukul 16.02 dengan kondisi vegetasi yang lebat. Karena waktu memasuki maghrib, kami beristirahat selama 10 menit, lalu kembali melanjutkan perjalanan pada pukul 18.41. Pada jalur ini kami beberapa kali menggunakan baby karena jalanan yang terjal dan licin. Sebelum tim memutuskan untuk membangun camp, tim menemukan flora berupa edelweiss dan lavender, dan fauna berupa hewan melata seperti kaki seribu dan kumbang. Karena waktu malam menghampiri, kami memutuskan untuk membangun camp darurat yang tidak jauh setelah jalur licin dan terjal tadi. Kami pun membangun bivak pada pukul 19.36 dengan kondisi hujan yang membuat pergerakan tim melambat. Setelah bivak terpasang, kami memasak dan evaluasi pukul 20.35 hingga pukul 23.06.
Kami mulai makan malam pada pukul 23.07 hingga pukul 23.45. Waktu menunjukkan pukul 00.42, kami pun beristirahat. Untuk sampai ke camp 1, kami menempuh perjalanan dengan 1,63 km dan waktu selama 3 jam lewat darurat. Pada pukul 10.43 kami melanjutkan perjalanan sampai ke patahan 1 dan pada pukul 12.15 kami pun langsung melanjutkan perjalanan ke patahan 2 selama kurang lebih 1 jam perjalanan. Selama perjalanan ke patahan 2 kami mendapatkan tanjakan dan turunan yang harus menggunakan webbing untuk melewatinya. Setelah melewati jalur itu, kami memutuskan untuk beristirahat makan cemilan dengan keadaan cuaca angin kencang dan hujan yang tidak menentu. Dan pada pukul 13.47 siang hari, kami melanjutkan perjalanan hingga sampai ke patahan 2 pada pukul 15.39. Adapun suara dan fauna yang kami daki selama perjalanan dari patahan 1 ke patahan 2, yaitu beberapa pohon rotan dan lumut, dan fauna yaitu patok dan semut kaki-kaki. Dan data kelas and grade, kelas 3 dan grade 1. Tepat di patahan 2 kami menggunakan kembali webbing karena jalur yang curam. Ya, di patahan 2 kami menggunakan webbing karena jalurnya yang sangat curam untuk turun. Nah, setelah tim semuanya sudah turun, kami melanjutkan perjalanan pada jam 16.48. Kami menemukan aliran sungai, jadi tim kembali beristirahat dan memakan beberapa cemilan. Selanjutnya pada pukul 17.05 kami pun berjalan menuju ke Pelawangan. Namun tidak lama kami berjalan, hari pun sudah mulai gelap. Dan pada pukul 18.38 kami pun memutuskan untuk beristirahat beberapa menit dan memakan cemilan. Dan untuk melewatkan waktu ibadah sholat maghrib. Pada pukul 18.54 kami melanjutkan perjalanan ke Pelawangan. Beberapa jam berjalan kami menemukan beberapa jalanan yang curam. Kami pun harus menggunakan webbing kembali untuk membantu tim naik. Tim pun kembali berjalan pada pukul 23.30 karena sudah larut malam. Kami pun memutuskan untuk beristirahat dan memakan cemilan yang telah tim siapkan. Setelah memakan cemilan, kami kembali melakukan perjalanan. Dalam perjalanan ini, tim kembali bertemu dengan jalur yang membutuhkan webbing dalam untuk melaluinya, yang dengan kondisi trek yang menanjak dan kemiringannya hampir 90 derajat dengan batuan lepas dan berpasir. Di tanjakan ini banyak konflik yang terjadi pada tim. Salah satu konflik pertamanya itu kami harus naik satu persatu dikarenakan webbing yang diikat pada pohon yang hampir dibilang kecil. Jadi pohon itu tidak mampu menahan beban kalau tim naik secara bersamaan. Jadi kami harus pun naik satu persatu. Dan setelah kami naik satu persatu, ada beberapa orang tim yang salah menaruh pijakannya sehingga ada beberapa batu yang lepas. Dan tim terkena batu lepas ada sekitar 2 orang. Ada yang di bagian kepala, ada pun yang di bagian leher. Setelah itu kami merescue tim yang terkena batu tersebut. Kita memberikan oksigen dan kita memberikan coklat dan menyemangati kembali agar ingin melanjutkan perjalanan. Setelah kondisi tim membaik, kami pun naik satu persatu kembali. Setelah tim berhasil melewati tanjakan 90 derajat ini, tim pun kembali untuk beristirahat dan makan langsung safety. Setelah itu kita bermusyawarah apakah ingin melanjutkan perjalanan ataupun menambah 1 hari perjalanan kita. Setelah itu kami sudah
bersepakat untuk menambah 1 hari untuk perjalanan kita. Jadi setelah itu kita kembali berjalan hingga pukul 2:37. Kami pun memutuskan beristirahat, dan pada pukul 2:52 kami membangun camp darurat. Sembari membangun camp, satu persatu personel tim itu mengganti pakaian dan bersih. Pada pukul 4:11 sebelum tidur kami melakukan evaluasi apa yang terjadi pada hari ini, apapun yang harus dievaluasi. Setelah evaluasi pada pukul 4:42 kami pun beristirahat untuk menyimpan tenaga untuk melanjutkan perjalanan untuk besok. Kemudian tim Sabta Barat Pati dimanjakan lagi dengan beberapa pemandangan air terjun. Ada yang kecil dan ada juga yang besar. Di jalur ini tim kembali lagi menggunakan waving dan juga menyeberangi aliran sungai yang cukup deras. Setelah beberapa ratus meter ke depan, tim termotivasi untuk lebih cepat lagi jalannya. Mengapa saya bilang demikian? Karena tim mendapatkan tanda-tanda petani gula aren. Di jalur ini juga tim menggunakan jembatan bambu yang dibuat oleh warga penduduk setempat. Setelah beberapa ratus meter ke depan, tim menemukan jalan beton. Perasaan tim mulai terbangun lagi dan cukup senang di titik ini. Ternyata di titik ini juga tim pun masih berjalan di jalan beton ini hampir 2 km. Jadi setelah jalan 2 km ini, tim akhirnya sampai di titik finish, yaitu penjual semangka.